Sejak awal republik ini berdiri hingga melewati 7 presiden, satu kenyataan pahit tidak pernah benar-benar berubah. Kerugian yang ditimbulkan dari sektor tambang terus menumpuk seperti gunung es yang bagian terbesarnya tersembunyi di bawah permukaan. Orang sering bertanya-tanya, kenapa negeri yang begitu kaya mineral justru selalu berada dalam posisi rugi? Kenapa kekayaan di perut bumi yang seharusnya menjadi berkah, justru selama puluhan tahun menjadi sumber kebocoran yang membuat bangsa ini hanya bisa menatap tanpa kuasa? Pertanyaan itu bergema, dan jawabannya selalu kembali pada dua lubang besar yang menganga. Praktik tambang yang resmi tapi merugikan, dan tambang liar yang hidup seperti kerajaan paralel di dalam negara. Dalam 20 tahun terakhir, ketika teknologi dunia semakin maju dan nilai mineral semakin tinggi, ironi itu justru makin jelas. Banyak tambang yang beroperasi dengan izin resmi, tetapi laporan produksinya tidak jujur. Bongkahan nikel, tembaga, timah, emas, semuanya diekspor atau dijual dalam bentuk mentah dan setengah jadi. Pejabat-pejabat yang menilai produksinya hanya fokus pada mineral utamanya, bukan pada kandungan ikutan yang terselip di dalamnya. Inilah awal dari kerugian besar yang tak pernah benar-benar diakui. Yang disebut mineral ikutan itu selama ini dianggap remeh. Padahal justru disitulah intan tersembunyi yang nilainya bisa berkali lipat lebih besar. Logam tanah jarang, yang jumlahnya ada 17 unsur, ikut terbawa dalam setiap ton nikel dan timah yang digali. Ada lantanum, cerium, neodymium, samarium, gadolinium, yttrium, dan belasan lainnya. Semuanya adalah bahan baku industri masa depan. Baterai listrik, turbin energi, chip komputer, satelit, navigasi militer, radar, teknologi sensor, dan ratusan perangkat penting dunia modern. Dunia berebut logam tanah jarang seperti orang berebut emas di masa demam emas Amerika dulu. Tapi di Indonesia, mineral itu dicatat sebagai limbah atau dianggap tidak penting. Para pejabat yang bertugas menilai hasil tambang selama ini, dalam narasi ini, terlalu mudah percaya pada penjelasan manis pihak asing yang mengatakan bahwa proses pemurnian mineral ikutan itu sulit, mahal, dan tidak layak dilakukan. Bukan mendalami ilmunya, mereka justru menerima mentah-mentah narasi itu, lalu membiarkan mineral ikutan ikut hanyut ke luar negeri tanpa ada hitungan. Lalu tibalah ironi besar itu. Negara yang mengaku sulit mengekstraksi logam tanah jarang kini justru menjadi raksasa industri baterai dunia dan produsen chip terbesar. Mereka berdiri gagah memakai bahan baku yang sebagian besarnya justru berasal dari sisa-sisa tambang Indonesia yang dibuang karena dianggap tidak penting. Semua itu terjadi puluhan tahun. Terus berulang. Presiden berganti, pejabat berganti, tapi pola pikir lama tidak bergeser. Nilai mineral yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa justru menguap dan menghilang dalam senyap. Kerugian triliunan demi triliunan seakan menjadi hal biasa. Belum selesai dengan masalah itu, masalah kedua jauh lebih kelam. Tambang ilegal, tambang liar, tambang gelap, apapun istilahnya, semuanya menggambarkan dunia lain yang tumbuh seperti jamur liar di seluruh penjuru negeri. Dari hutan-hutan Kalimantan yang pekat, lembah-lembah Sulawesi yang hijau, sungai-sungai di Sumatera, hingga gunung-gunung Papua, tambang-tambang ilegal itu bekerja tanpa izin, tanpa kontrol, tanpa tanggung jawab. Mereka menggali bumi seolah menggali halaman milik pribadi, memakai alat berat, memakai bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan air raksa, lalu meninggalkan kerusakan lingkungan yang tidak akan pulih puluhan tahun ke depan. Yang ironis, jumlah tambang ilegal justru kadang jauh lebih besar produksinya daripada tambang resmi. Diperkirakan ada 5 juta lebih warga yang bergantung pada ekonomi tambang liar. Tapi nyatanya mereka hanya menjadi roda kecil dalam mesin raksasa. Mereka bekerja di bawah panas matahari, mandi debu, menghirup udara beracun, mempertaruhkan nyawa setiap hari. Tapi keuntungan besar tidak pernah jatuh ke tangan mereka. Yang kaya tetaplah para bohir, para penadah, para pemodal gelap, dan para pelindung yang bermain di balik layar. Dalam narasi ini, aparat yang seharusnya melindungi negara justru sebagian terlibat menjadi payung operasi tambang gelap. Setiap ton nikel yang keluar diam-diam, setiap kilogram emas yang tidak tercatat, setiap batangan timah yang diselundupkan, semuanya mengalir sebagai keuntungan pribadi. Kerugian negara diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah per tahun. Angka yang begitu besar sehingga bila dihitung harian, kerugiannya setara satu bandara internasional hilang setiap 2 minggu. Dan yang lebih menyakitkan, hasil tambang ilegal itu 2 kali lipat lebih besar dari tambang resmi.
Negara seperti hidup dalam dua realitas yang bertabrakan. Satu realitas terang benderang dalam laporan resmi, satu lagi realitas gelap yang menghasilkan uang jauh lebih besar dan lebih cepat. Ketika seorang pemimpin baru, dalam narasi ini digambarkan sebagai Pak Prabowo, membentuk satgas besar-besaran untuk membersihkan tambang liar, sawit ilegal, dan pembalakan hutan, tiba-tiba saja para pemain gelap itu gelisah. Mereka resah, marah, dan langsung menyiapkan perlawanan. Serangan media dimulai. Pencitraan buruk dihembuskan, fitnah beredar, opini dipelintir. Karena mereka tahu jika satgas ini berhasil, rantai emas yang selama ini mengalir ke kantong-kantong mereka akan terputus. Mereka yang dulu menikmati kelonggaran pada masa kekuasaan sebelumnya, kini merasa terancam. Mereka mulai merapatkan barisan, mulai menyiapkan kekuatan politik, bahkan mulai memikirkan strategi untuk perebutan kekuasaan di 2029. Karena bagi mereka, lebih penting memastikan lingkungan mereka tetap aman daripada membiarkan negara mendapatkan kembali haknya. Narasi ini menggambarkan betapa kuatnya jalinan antara mafia tambang, pemodal gelap, dan kekuatan politik tertentu. Selama bertahun-tahun, mereka hidup berdampingan, saling melindungi, saling menghidupi. Ketika ada pemimpin baru yang ingin menghentikan itu semua, resistensinya tidak main-main. Serangan halus, serangan keras, tekanan politik, tekanan ekonomi, semuanya muncul seperti ombak besar yang mencoba menghantam kapal yang sedang bergerak merapikan jalur. Namun bagaimanapun gempuran itu datang, upaya membersihkan tambang ilegal tetap harus dihargai. Membersihkan masalah yang sudah berakar puluhan tahun bukan hal ringan. Menyentuh sarang yang selama ini dibiarkan bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan senyuman. Ada risiko, ada lawan, ada serangan balik, ada ancaman, tapi ada juga harapan bahwa negara ini akhirnya punya kesempatan memperbaiki sesuatu yang selama ini dianggap sudah kadung rusak. Upaya memberantas tambang ilegal, sawit gelap, dan pembalakan liar bukan sekadar pekerjaan administratif. Ini adalah upaya mengembalikan martabat negara. Mengambil kembali apa yang selama puluhan tahun hilang dalam gelap. Menghentikan praktik-praktik yang membuat bangsa ini hanya menjadi penonton atas kekayaan sendiri. Dan karena itu, apapun tekanan yang datang, perjuangan itu layak diapresiasi, layak diperkuat, layak disuarakan, bahkan layak diviralkan agar semakin banyak mata yang terbuka.